You see, Bill, I knew a week before she died I was gonna kill her. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas fakta-fakta paling menyeramkan seputar para pembunuh berantai paling terkenal di dunia. What's going on? Do you know this kid? Yes, sir. This is my boyfriend. Robert Pickton diduga menjual daging manusia ke publik. One of the country's most notorious prisoners is dead. Robert Pickton has died from injuries sustained earlier in the month in a Quebec prison assault. Pembunuh berantai asal Kanada Robert Pickton bisa dibilang adalah versi nyata dari Sweeney Todd. Dan ya, ceritanya benar-benar seburuk itu. Pickton mewarisi peternakan babi keluarganya di awal tahun 90-an dan menggunakannya sebagai tempat pembantaian. Antara tahun 1995 hingga 2001, Pickton membunuh setidaknya 26 perempuan di lahan tersebut meskipun ia kemudian mengaku telah membunuh 49 orang. Saat penyelidikan, pihak berwenang menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang sudah tercampur dengan daging babi giling di dalam freezer miliknya. Temuan ini memunculkan spekulasi bahwa ia secara sengaja atau tidak telah memproses daging manusia bersama produk daging babinya. Pemerintah kemudian mengeluarkan peringatan kesehatan kepada publik bahwa siapapun yang pernah mengonsumsi produk babi dari peternakan Pickton mungkin saja secara tidak sadar telah memakan daging manusia. The families of these victims have very much been involved in advocacy even in the years since. Even just a few months ago, were holding a vigil outside the pig farm where some of those remains were found. Richard Chase meminum darah korbannya. He wants to explore the body. He wants to drink her blood. Dikenal dengan julukan vampir dari Sacramento, Richard Chase mendapat nama itu karena kebiasaannya meminum darah manusia. Ia beraksi dalam waktu singkat di akhir tahun 70-an. Chase membunuh 6 orang saat sedang menderita gangguan mental yang parah. He needed extensive care. He was not receiving as much care as he should have gotten. Menurut laporan, Chase meminum darah sebagian besar korbannya dan kerap terlihat berkeliaran di lingkungan sekitar dalam kondisi kacau dan berlumuran darah. Diyakini bahwa ia percaya kalau darahnya sendiri mulai berubah menjadi debu atau semakin menipis dan darah segar adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Ketika polisi menggeledah apartemennya, mereka menemukan berbagai benda yang berlumuran darah, termasuk gelas dan alat minum lainnya. I found a used yogurt cup, a paper cup yogurt came in, which had zigzag prints on it. And apparently had been drinking the blood or doing something with the blood in that cup. John Wayne Gacy menyimpan mayat di bawah lantai rumahnya. Now he'll face his biggest challenge, putting names and faces to the bones found under John Wayne Gacy's house. Mungkin fakta paling terkenal tentang John Wayne Gacy selain kenyataan bahwa ia bekerja sebagai badut pesta adalah bahwa ia menyimpan mayat-mayat korbannya di ruang sempit di bawah lantai rumahnya di Chicago. Sepanjang tahun 1970-an, Gacy membunuh setidaknya 33 pria di dalam rumahnya, seringkali dengan memancing mereka lewat tawaran pekerjaan di bisnis konstruksinya. So you never done construction work before? No. Well, like I said, it's just stuff around the house, helping mama, you know. Well, don't sweat it. There's nothing to it. And honest to God, you got the right build for it. Ia menguburkan 29 dari korban itu di ruang tersebut, menaburkan kapur tohor, dan sesekali menuangkan semen untuk menutupi bau dari tubuh yang membusuk. Namun, upayanya jelas gagal karena beberapa tetangga sempat mengeluhkan bau menyengat dari rumah Gacy. Ia biasanya berdalih bahwa bau itu berasal dari tikus mati atau masalah saluran air. What happened to what happened in the Bukovic case? Where was he picked up, and how did he get to the house, and what happened with him? I don't want to go into the other the 5 that I know about. Just take it that I didn't. Bukovic is not one that I killed, so I don't know nothing about him. Jack the Ripper diduga pernah mengirim ginjal lewat pos. Try to stop him, Inspector. This arrived with this afternoon's post. Tidak banyak yang diketahui soal Jack the Ripper karena ia tidak pernah tertangkap. Namun yang pasti, distrik Whitechapel sempat membentuk komite pengawas untuk memantau dan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Komite ini dibanjiri surat-surat yang isinya terkesan mengejek dan diklaim berasal dari Jack sendiri. Sebagian besar surat tersebut dianggap palsu. Namun, ada satu surat berjudul From Hell yang hingga kini diyakini sebagai yang asli. As police investigators frantically round up possible suspects, a mysterious letter arrives at London's Central News Agency that appears to be from the killer himself. Surat itu dikirim kepada ketua komite, George Lusk,
dan berisi setengah bagian ginjal manusia. Dalam surat tersebut, si pengirim mengklaim bahwa ginjal itu diambil dari salah satu korban Jack dan bahwa separuh lainnya telah ia goreng dan makan. Keaslian surat ini masih diperdebatkan hingga hari ini, tetapi tetap menjadi salah satu bagian paling menyeramkan dari legenda Jack the Ripper. We demand something be done, and done tonight. From hell. Well, at least they got the address right. Ed Kemper membunuh anggota keluarganya sendiri. In the end, I ran away to live with my father, but he didn't want me either. So they packed me off to live with my grandma. She thought I was a freak. Is that why you shot her? Meski dikenal sebagai co-ed killer karena kecenderungannya membunuh mahasiswi, Ed Kemper juga membunuh 3 anggota keluarganya sendiri. Saat berusia 15 tahun, Kemper dikirim untuk tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ayah di North Fork, California setelah masa kecil yang bermasalah. Namun, konflik dan ketegangan yang terus berlanjut membuat Kemper akhirnya membunuh kakek neneknya pada tanggal 27 Agustus 1964. It started coming to a head again, so I went back down. I ran away back down there. And then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. Setelah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap mahasiswi, Kemper kemudian membunuh ibunya sendiri, Clarnell Strandberg, pada tanggal 20 April 1973. Namun, tidak hanya membunuh, Kemper juga melakukan tindakan mengerikan terhadap jasad sang ibu. Merasa lelah dengan semua pembunuhan yang ia lakukan, Kemper akhirnya menelpon polisi dan menyerahkan diri. Ia pun dipenjara dan masih menjalani hukumannya hingga kini. If there's one thing I know, it's this. A mother should not scorn her own son. If a woman humiliates her little boy, he will become hostile and violent and debased. Period. Israel Keyes mengatur foto tebusan dengan mayat. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he has done. Pada tanggal 1 Februari 2012, Israel Keyes menculik Samantha Koenig, seorang gadis berusia 18 tahun dari tempat kerjanya di sebuah kedai kopi di Alaska. Lalu, ia membawa pulang dan membunuhnya sebelum berangkat liburan kapal pesiar bersama keluarganya. Sepulang dari liburan, Keyes menjahit kelopak mata Samantha agar terlihat seolah-olah masih hidup. Ia kemudian meletakkan koran di tangan korban dan memotret tubuhnya, menciptakan foto tebusan palsu, dan meminta $30.000 atau sekitar 281 juta rupiah pada saat itu dari keluarga Koenig. Every serial killer, including I believe Mr. Keyes, are not crazy. You cannot be that organized and deliberate and fit any legal definition of insanity. Setelah uang tebusan dikirim, Keyes membuang tubuh Samantha ke danau. Memberikan harapan palsu kepada keluarga korban adalah tindakan yang sangat kejam. Untungnya, transaksi uang inilah yang menjadi titik kejatuhan Keyes, karena polisi akhirnya berhasil melacak dan menangkapnya melalui penarikan tunai dari berbagai ATM. He talked about the rush that he got out of it, the adrenaline and kind of the high from doing it, and I think unfortunately, I think he enjoyed what he was doing. Ted Bundy sering kembali ke lokasi kejahatannya. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Meski terlihat memesona di permukaan, Ted Bundy adalah salah satu monster paling mengerikan dalam sejarah modern. Jumlah korbannya sebenarnya masih menjadi misteri, tapi polisi memperkirakan ia bertanggung jawab atas setidaknya 36 pembunuhan. Sure, I get angry. Very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Namun, bukan hanya jumlah korbannya yang membuat Bundy begitu terkenal. Ia diketahui sering kembali ke lokasi pembunuhan, kadang untuk mengubah posisi tubuh korban, menyisir rambut, merias wajah, bahkan mengganti pakaian mereka. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang mengerikan yang ia lakukan. Salah satu lokasi paling terkenal yang ia gunakan untuk menyembunyikan jasad korban adalah Pegunungan Taylor di Washington, tempat beberapa jenazah akhirnya ditemukan. Bundy kemudian mengakui bahwa ia menyembunyikan jasad-jasad itu di sana dengan harapan hewan liar akan memakannya. By October 1974, 5 more bodies had been found, but most of them had decomposed or were just scattered bones. Bundy had left no clues, and he was long gone. Jeffrey Dahmer mencoba untuk membuat zombie. Oh, God. I was hoping you were gonna die.
I can try something really fun. Mungkin dia adalah pembunuh berantai paling dikenal di Amerika. Jeffrey Dahmer mencoba mengubah korbannya menjadi sosok pasif dan tak berdaya yang akan tinggal bersamanya tanpa perlawanan. Untuk melakukannya, Dahmer membor tengkorak korban dan menyuntikkan berbagai zat seperti asam klorida atau air mendidih langsung ke otak mereka. That kind of hurt. Brain doesn't have any nerve endings. It's just a little hot water with some acid in it. Okay? Ia percaya prosedur itu akan menciptakan kondisi seperti zombie secara permanen. Tapi percobaannya tidak pernah berhasil. Korban-korban tersebut akhirnya tewas akibat efek racun dari bahan kimia yang digunakan. Contoh paling dikenal adalah Conirac Sinta Somphone yang sempat melarikan diri dari apartemen Dahmer setelah disiksa. Namun, Dahmer berhasil meyakinkan polisi bahwa Sinta Somphone adalah pacarnya yang sedang mabuk. Polisi kemudian menyerahkan korban kembali kepada Dahmer yang langsung membunuhnya. You guys, I don't know what you guys do, just take care. Okay? Yeah, I will. Thanks, officers. Sorry again. Albert Fish menulis surat kepada ibu korbannya. My dear Mrs. Budd. What's it say, Edward? On Sunday, June the 3rd, 1928, we had lunch. Seorang pembunuh berantai keji yang beraksi di era 1920-an, Albert Fish membunuh setidaknya 3 orang meskipun ia diduga terlibat dalam banyak kasus lainnya. Pada bulan Mei 1928, Fish membunuh korban terakhirnya, Grace Budd, di sebuah rumah kosong di New York. 6 tahun kemudian, pada bulan November 1934, Ibu Budd menerima sebuah surat anonim yang belakangan diketahui ditulis oleh Fish. I took her to an old house in Westchester, which I had already picked out. When we got there, I told her to remain outside. Isi surat tersebut sangat mengerikan, dengan Fish memamerkan dan menjelaskan secara detail hal-hal mengerikan yang ia lakukan terhadap putri sang ibu. Surat itu kemudian diserahkan kepada polisi yang berhasil mengonfirmasi kebenaran detailnya. Namun, justru lewat surat inilah Fish akhirnya tertangkap. Petugas berhasil melacak amplopnya hingga ke rumah indekos tempat Fish tinggal, dan di sanalah ia ditangkap. Fish pun mengaku telah membunuh Budd dan mengirim surat tersebut. You believe him? What he said he did to the girl after he killed her? Everything else in his confession and the letter to Mrs. Budd checks out. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Rekaman Toolbox Killers digunakan untuk melatih agen FBI. You struck Miss Lamp with a sledgehammer. You recall the sledgehammer which was introduced? Yes, sir, I recall it. Lawrence Beataker dan Roy Norris dikenal sebagai Toolbox Killers. Mereka menculik dan membunuh 5 gadis pada musim panas tahun 1979 dengan cara-cara yang sangat kejam. Metode penyiksaan mereka sering melibatkan perkakas rumah tangga, dan itulah asal-usul nama julukan mereka. Korban terakhir mereka adalah Shirley Ledford, dan penyiksaan terhadapnya direkam oleh para pelaku. Norris pernah berbicara tentang rekaman itu, mengklaim bahwa tidak ada aktris manapun yang bisa menirukan suara jeritan yang begitu primal dan menyakitkan, dan bahwa tidak ada orang yang sanggup mendengarkan rekaman itu selama lebih dari 1 menit. Rekaman itu kini berada di tangan FBI dan digunakan untuk melatih para agen agar terbiasa menghadapi suara-suara yang terdengar dalam pembunuhan. His tape recording of one murder was played in court. People rushed outside and vomited. Punya fakta menyeramkan lainnya? Tulis di kolom komentar. Saying I've wanted to kill my mother since I was 8 years old and I'm not proud of that. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.